Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ba'du. Perjalanan setiap individu menuju kepada kesempurnaan kepribadiannya akan melewati tahap-tahap yang tertentu. Pertama adalah kepribadian tingkat pertama, yaitu an-nafs al-amarah. Pada tingkat ini manusia condong pada hasrat kenikmatan dunia. Minatnya tertuju pada pemeliharaan tubuh, kenikmatan selera jasmani, dan pemanjaan ego. Di tingkat ini, iri hati, serakah, sombong, nafsu seksual, pamer, fitnah, dusta, marah, dan sejenisnya menjadi yang paling dominan. Kemudian yang kedua adalah kepribadian tingkat yang kedua, yaitu an-nafs al-lawamah. Pada tingkat ini manusia sudah mulai melawan nafsu jahat yang timbul. Meskipun ia masih bingung tentang tujuan hidupnya, jiwanya sudah melawan hasrat rendah yang muncul. Diri masih menjadi subjek yang dikendalikan hasrat-hasrat yang bersifat fisik. Ia masih sering tertipu oleh tipu daya muslihat dunia yang sementara ini. Kemudian yang ketiga adalah kepribadian tingkat yang ketiga, yaitu an-nafs al-mutimmah. Pada tingkat ini manusia sudah menyadari cahaya sejati tidak lain adalah petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat takwa dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala adalah semboyannya. Ia tidak lagi mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi ia selalu introspeksi untuk menjadi hamba Allah yang lurus. Ia selalu berzikir kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kepribadian yang keempat adalah an-nafs al-qanaah. Pada tingkat ini hati telah mantap, merasa cukup dengan apa yang dimilikinya dan tidak tertarik lagi dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ia sudah tidak ingin berlomba untuk menyamai orang lain. Ketinggalan status baginya bukan berarti keterbelakangan dan kebodohan. Ia menyadari bahwa ketidakpuasan atas segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keserakahan dan ketidakmatangan pribadi. Pada tingkat ini manusia mengetahui bahwa seseorang tidak dapat memperoleh kebaikan apapun kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang terbaik dalam situasi apapun. Saudara-saudara sekalian, kepribadian tingkat yang kelima adalah an-nafs al-mutmainnah. Pada tingkat ini manusia telah menemukan kebahagiaan dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak ingin memperoleh pengakuan dari masyarakat ataupun tentang tujuannya. Jiwanya telah mutmainnah, telah tenang, terbebas dari ketegangan karena pengetahuannya telah mantap bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia benar-benar telah memperoleh kualitas yang sangat baik dalam ketenangan dan keheningan. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, kepribadian tingkat yang keenam adalah an-nafs al-radiyah. Ini adalah ciri tambahan bagi jiwa yang puas dan tenang tadi. Ia merasa bahagia karena Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Ia selalu waspada akan tumbuhnya keengganan yang paling sepele terhadap kodratnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ia menyadari bahwa Islam adalah fitrah insan dan ia pun hakul yakin pada firman Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Ia patuh pada Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya sebagai perwujudan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepribadian tingkat yang ke-7 yaitu an-nafs al-kamilah. Ini adalah tingkat manusia yang telah sempurna
al-insan al-kamil. Kesempurnaannya adalah kesempurnaan moral yang telah bersih dari segala hasrat kejasmanian sebagai hasil kesadaran murni akan pengetahuan yang sempurna tentang Allah Subhanahu wa taala. Selubung dirinya atau hijab dirinya telah terbuka hanya mengikuti kesadaran Allah Subhanahu wa taala, kesadaran ilahi. Nabi Muhammad SAW adalah contoh manusia yang telah sampai kepada tingkat ini. Kepribadiannya mengungkapkan segala hal yang mulia dalam kodrat manusia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita memahami peringkat-peringkat kepribadian ini, maka kita bertanya pada diri kita, di manakah kita berada? Maka kita harus ada usaha untuk memperbaiki setiap peringkat naik kepada peringkat selanjutnya. Seorang ahli hikmah berkata, barang siapa hendak memperbaiki jiwa, hendaklah bersungguh-sungguh menekan dirinya sampai terbebas dari keburukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Maka di pagi yang cerah ini, saudara-saudara sekalian, maka kita berniat untuk memperbaiki iman dan amal kita sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, insyaallah.